Ya, Artinya kalau untuk dari penerapan undang-undang tentunya di situ kan yang akan ditetapkan oleh pihak berwajib itu Undang-Undang Perlindungan Anak. undang-undang. Setelah dilaporkan nih si pelaku oleh orang tua korban si anak tadi kan tentunya proses LP kan berjalan. Saya mungkin nih Bang Ade dan mungkin kawan-kawan yang lain menganggap ketika kita sudah melaporkan seseorang ke pihak berwajib, orang itu harus ditahan gitu. Padahal kan ada aturannya, ada undang-undang yang mengaturnya begitu ya kan. Di mana ancaman yang di bawah 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Artinya tidak menghapus proses hukum, tidak menghentikan proses hukum. Bahasanya Oke Bang, jadi tadi udah clear ya tentang diversi ya, udah sama-sama kita pahami. Nah, sekarang ini Bang ada lagi nih satu pertanyaan nih yang cukup menggelitik otak nih. iya, Nah, iya, iya. terkait tindak kekerasan terhadap anak. Oke. Oke, nah, nih pelakunya itu misalnya orang tua ya, orang dewasa. Kemudian korban itu anak di bawah umur gitu. Nah terkait hal itu proses hukumnya gimana tuh Bang? Penerapan proses hukum terhadap tindak pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelakunya orang dewasa gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan nih Bang secara eh, rinci mungkin gitu. Silakan Bang Ade. Oke, penerapan ya artinya di situ prosedurnya ya, terus juga bagaimana nih perjalanan dalam proses hukum, mungkin gitu ya. Ah, benar. Perjalanan penerapan proses hukum itu seperti apa gitu ya. Iya. Oke, di sini sebelum saya jelaskan, saya sampaikan ulang lagi nih Bang ya, kalau saya ini belum seorang pakar, terus juga saya belum seorang ahli karena saya belum ada merilis buku nih secara akademis. Tapi di sini saya akan mencoba menjawab sesuai dengan praktisi hukum misalnya ya, praktisi hukum. Jadi ini terhadap kekerasan yang dialami anak ya Bang ya. Iya. Artinya kalau untuk dari penerapan undang-undang tentunya di situ kan yang akan ditetapkan oleh pihak berwajib itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu nomor 35 tahun 2014 yang akan diterapkan oleh pihak berwajib. Nah, karena ini kekerasan, itu pasal yang akan ditetapkan oleh pihak berwajib itu pasal 76C tentang kekerasan, begitu kan? Terus itu nanti akan dijuntukan ke pasal 80 ayat 1 kalau kekerasan yang dialami oleh pihak korban anak di bawah umur tadi itu kekerasan ringan itu akan dijuntukan ke pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang dimana dapat kita ketahui secara bersama dan dapat kita baca di pasal 80 tersebut ayat 1 itu ancaman maksimal dari pasal tersebut itu 3 tahun 6 bulan. Nah, jadi pertanyaannya kan bagaimana ini Bang proses, itu kan proses penerapan ya. Pasal 76C akan dijuntukan ke pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Terus proses hukumnya itu seperti apa perjalanannya, mungkin begitu ya Bang ya. Ya. Nah, jadi untuk proses perjalanan dari penetapan undang-undang tersebut, karena undang-undang ini ancamannya itu di bawah 5 tahun, bagi pelaku yang dewasa itu tidak ada dilakukan penahanan. Karena di situ ada pengecualian, Bang. Setelah dilaporkan nih si pelaku oleh orang tua korban si anak tadi, kan tentunya proses LP kan berjalan. Iya. Terus juga yang dilaporkan tadi nih si pelaku tadi ini kan udah ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya, sebagai tersangka. Nah, yang dimana kebanyakan orang tentu berpikir ketika seseorang sudah ditetapkan status sebagai tersangka, otomatis ditahan kan? Masuk ya. Ya, dibui dibui masuk gitu kan. Nah, tentu pikiran orang kan demikian.
Tapi untuk perlindungan anak, undang-undang yang dimana di bawah 5 tahun ancamannya, si pelaku tadi, si terlapor tadi itu mendapat pengecualian abang. Itu pengecualian di pasal 20 KUHP ayat 1, di mana ancaman yang di bawah 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan, artinya tidak menghapus proses hukum, tidak menghentikan proses hukum. Bahasanya di situ tidak dilakukan penahanan. Karena logika hukum itu ya menurut saya begini mungkin berpikirnya ya. Karena pelakunya ini orang dewasa, tentunya setelah dia terproses secara hukum, itu tidak ada kemungkinan untuk melakukan kejahatan yang kedua kalinya terhadap anak tersebut. Dan juga tidak mungkin dia akan melakukan perusakan alat bukti. Kan begitu. Jadi ini ya edukasi lah juga untuk kita bersama semua. Jadi jangan kaget, jangan terkejut. Loh, ini udah ditetapkan sebagai tersangka loh gitu kan. Tapi kenapa masih keluyuran gitu. Mau di pasar itu ya. Gak taunya nemu di pasar orang ini masih keluyuran gitu. Bahkan mungkin ada ini orang ini kemarin ketemu di sini kan statusnya udah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu masyarakat di situ akan berpikir, wah ada apa ini? Apakah polisinya, maaf mungkin polisinya disogok ataupun penasihat hukumnya kayaknya ini disogok juga. Nah, karena memang ketentuan undang-undang itu sudah diberlakukan seperti itu. Jadi dia mendapat pengecualian, artinya tidak menghapus proses hukum, tidak menghentikan proses hukum. Proses hukum tetap berlanjut. Begitu. Artinya laporan masuk, proses hukum berjalan, tergantung nanti status pelaku bagaimana. Kalau misalnya nanti katakanlah menjadi tersangka, tetapi karena adanya aturan di undang-undang bahwa sang pelaku tidak ditahan, ya kan Bang ya. Nah kalau kita jumpa di pasar ya dimaklumilah ya, karena memang ya siapa tahu ini bulan puasa pula ya kan, beli takjil gitu, kemudian melakukan ibadah, ngumpul sama keluarga mungkin ya. Nah itu bukan ada permainan dalam tanda kutip di penegak hukumnya gitu. Tapi ini murni adalah proses hukum yang berjalan, ada undang-undangnya. Benar. Memang ada pengecualian dari undang-undang yang dimana ancaman di bawah 5 tahun itu tidak dilakukan penahanan. Artinya tidak dilakukan penahanan itu bukan menghapuskan pidana, tidak. Tetap proses hukum itu berjalan. Artinya ketika setelah selesai pemberkasan dinyatakan cukup oleh kejaksaan, nanti kan akan dilimpahkan ke kejaksaan si tersangka tadi ini. Nah disitulah dia melewati proses hukum tadi Bang, sampai dia diputuskan oleh pengadilan. Nah setelah diputuskan oleh pengadilan, misalnya ancaman 3 tahun 6 bulan, diputuskan oleh pengadilan itu 3 tahun, ya yang bersangkutan tadi itu menjalani proses hukumnya itu ditahan selama 3 tahun, itu di lapas. Itu baru dia menjalani proses penahanan. Tidak istilahnya dihukum 3 potong masa tahanan, itu tidak ada ya. Iya, nggak ada. Tadi di awal itu tadi karena sesuai dengan undang-undang tidak ada penahanan, tidak ada penahanan. Ancamannya di bawah 5 tahun gitu ya Bang Ade ya. Oke. Jadi jangan sampai nih saya mungkin nih Bang Ade dan mungkin kawan-kawan yang lain menganggap ketika kita sudah melaporkan seseorang ke pihak berwajib, orang itu harus ditahan gitu. Padahal kan ada aturannya, ada undang-undang yang mengaturnya begitu ya kan. Bukan berarti pasti ada main nih, pasti ada main. Nah kita ternyata stigma itu sebenarnya salah gitu kan. Karena kita tidak tahu aturan-aturan itu. Khususnya saya sendiri nih mungkin Bang Ade ya. Artinya sekarang Bang Ade sudah memberikan wawasan nih, pencerahan. Inilah yang sebenarnya gitu Bang Ade ya. Ya benar. Sedikit lagi, ini beda dengan pelakunya itu dewasa. Pelaku dewasa, korban dewasa. Artinya di situ kan penetapan yang ditetapkan oleh kepolisian itu digunakan KUHP. Pasal 351. Nah, 351 itu ancamannya bahkan di bawah dengan perlindungan anak tadi yang pasal 81. Ancaman cuma 2 tahun 8 bulan. Tapi karena pelakunya ini dewasa, korbannya dewasa, itu tetap akan dilakukan penahanan. Itu bedanya tuh di situ. Ada perlakuan khusus ya. Ya, bukan perlakuan khusus.
Kalau untuk undang-undang perlindungan anak itu bang, dia memang ada pengecualian di situ. Pengecualian. Karena itu tadi nggak mungkin seorang dewasa ini akan perbuatan untuk kedua kalinya terhadap anak tadi itu, dan tidak mungkin dia akan menghapuskan alat bukti yang sudah dipegang oleh pihak berwajib penyidik. Ya jadi sahabat-sahabat semua itu tadi penjelasan dari Bang Ade tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Walaupun kita sudah melakukan laporan, misal orang tua sudah melakukan laporan terhadap pihak berwajib, terhadap kepolisian. Nah, kemudian mungkin sudah menjadi status tersangka atau diduga tersangka, itu tidak mutlak masuk ditahan karena ada undang-undang yang mengaturnya itu. Nah, jadi sama ini mungkin anggapan kita salah nih. Nah, sekarang sudah dikasih pencerahan nih dengan Bang Ade. Mudah-mudahan pencerahan ini membuka cakrawala kita semua, khususnya saya, bahwa ada aturan-aturan yang memang harus kita jalankan, harus kita ikuti gitu. Bahwa kita harus yakin dan percaya ya Bang Ade, bahwa pihak berwajib, kepolisian itu menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, ada topoksinya gitu Bang. Tidak akan macam-macam lah gitu. Nah, begitu juga dengan pihak hukum yang lainnya, baik itu di pihak pengacara, kemudian di kejaksaan, ya. Kan ada runtutannya gitu Bang Ade ya. Sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua di bulan yang penuh berapa ini gitu Bang Ade ya. Amin. Oke, mungkin Bang Ade itu aja Bang Ade ya untuk hari ini, untuk kesempatan bincang-bincang santai kita menjelang buka puasa. Semoga yang mendengar dan melihat acara ini mendapat sedikit ilmu dari perbincangan ini gitu. Kemudian mari sama-sama kita jaga kampung kita secara baik. Yakinlah bahwa semua kita adalah bersaudara gitu. Baik, saya Bang Leman dan saya Ahmad Ade Saputra SAMH. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.